Karena semakin banyak permintaan buat bahas monitor gaming dengan kualitas yang oke dan juga harga yang terjangkau, maka kali ini kita mau bahas lagi nih monitor gaming dari Acer yang memang mengcover baik kualitas oke dan juga harga terjangkau. Dan lebih lanjut, monitor ini nggak akan sendirian aja. Karena ini kita akan review dan tandemin sama gaming PC dari Acer juga. Review ini kayaknya bakal menarik nih kelihatannya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review monitor Acer Nitro RG241Y yang nantinya kita akan hubungkan kepada gaming PC dari Acer juga, yaitu Predator Orion 7000. Terlepas kombinasi yang sudah pasti maut banget, tapi Pichel akan bahas lebih banyak ke monitornya dulu karena ini akan jadi banyak menarik perhatian. Karena secara harga dan performa ini menarik banget sih. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke reviewnya. Monitor Acer Nitro RG241Y ini secara tampilan hadir dengan tampilan yang bisa dibilang oke, serta minimalistik, sehingga cocoklah buat kita pakai di aneka skenario pemakaian. Monitor ini pun hadir dengan desain yang tipis, yaitu 54 x 41,9 cm, dengan ketebalan sekitar 35,8 cm, dan bobot 2,91 kg, ini dengan kondisi stand yang terpasang pada monitornya. Sedangkan kalau tanpa stand, maka dia memiliki dimensi 54 x 38,3 cm, dan juga bobot sekitar 1,4 kg. Nggak lupa juga, secara ketebalan dia hanya cuma 3 cm aja. Jadi beneran tipis banget. Bagian monitor ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama base plate dan kedua adalah displaynya yang menyatu dengan stand-nya. Pertama kali untuk base plate-nya di mana ini hadir dengan mayoritas warna hitam dan menggunakan bahan metal. Bentuk kaki monitornya ini familiar banget lah dengan beberapa lini monitor gaming dari Acer yang memang menggunakan base color hitam yang senada dengan warna keseluruhan monitornya. Kemudian stand ini nanti terhubung dengan bagian displaynya menggunakan mekanisme sekrup yang bener-bener toolless, sehingga ini lebih mudah lah ya dibandingkan dengan sistem yang jepit dan jeklek gitu, yang mana ampun dah susah banget nyabutnya bos. Nah, untuk monitor stand-nya ini sendiri pun memiliki bentuk yang ramping, tapi masih tetap ergonomis karena dia bagusnya bisa mengadopsi yang namanya tilt. Jadi bisa 5% ke bawah hingga ke 15% ke atas. Namun kalau memang kita kurang happy sama stand-nya, bisa sih kita cabut dan pasangkan ke monitor stand yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena monitor ini sudah memiliki lubang VESA mount yang berukuran 75 x 75 mm. Balik lagi ke desain monitornya, kalau kita lihat di sisi depan nanti hanya akan ada display panel yang ditemani oleh logo Acer berwarna silver di bezel bawah dan juga sebuah LED di sisi kanan bawah monitor yang akan menyala berwarna biru jika sedang hidup. Sementara untuk bezel layarnya pun monitor ini sudah mengusung fitur yang dinamakan Acer sebagai Full Ergo Zero Frame, di mana ini menjadikan bezel layarnya tipis, yaitu hanya 0,5 cm di sisi kiri, kanan, dan juga atas. Jangan lupa juga di bagian bawah ada bezel setebal 0,2 cm yang ditemani juga dengan frame sekitar 1,6 cm. Beralih ke sisi belakang, nanti kita akan menemukan logo Acer besar berwarna abu-abu di antara bidang berwarna hitam dengan tekstur yang agak kasar. Disinilah nanti jadi tempatnya untuk joystick sebagai alat navigasi dan juga pengaturan. Nggak lupa juga ada I/O port dari monitor ini. Bicara soal I/O port ya, maka Acer memberikan port yang mencukupi lah, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Untuk pilihan portnya ada satu buah DisplayPort 1.2, dua buah HDMI 2.0, satu port 3,5 mm audio output, serta satu port DC input. Nah, kalau teman-teman pada nanya kenapa DisplayPort-nya cuma versi 1.2, maka harusnya kita nggak perlu khawatir, karena secara spek pun DisplayPort 1.2 ini sudah lebih dari cukup lah untuk deliver kebutuhan transmisi data yang mengimbangi akan kemampuan layarnya. Lebih lanjut ya, nanti kita bahas di bagian display, jadi sabar dulu. Nah, buat yang bertanya-tanya tentang monitor ini, maka ini device dia menggunakan IPS panel nih, berukuran 23,8 inci yang memiliki spesifikasi, yaitu resolusi Full HD atau 1920x1080. Ada juga refresh rate sebesar 165 Hz dan juga color depth 8 bit. Nanti layar ini menggunakan panel dari Acer dengan kode ACR0782 yang memiliki kecerahan layar 250 nits, color coverage yang mumpuni buat urusan kreatif yaitu 96,5% sRGB, 74,5% Adobe RGB, 66,9% DCI-P3, dan 72% NTSC. Serta nggak lupa juga kontras rasio hingga 100 juta berbanding 1 atas kontribusi dari teknologi ACM atau Adaptive Contrast Management dan response time sebesar 1 milisecond yang dikontribusi juga oleh teknologi yang namanya VRB
atau Visual Response Boost. ACM ini nanti adalah teknologi dari monitor Acer untuk membantu meningkatkan kualitas gambar di area kontras dan juga warna agar tampilannya jauh lebih cerah. Serta untuk teknologi yang tadi yaitu VRB, ini bisa membantu mengurangi blur pada monitor pada saat digunakan. Selain ini sih masih banyak kok sebenarnya sederetan teknologi yang lain yang dihadirkan di monitor ini. Seperti contohnya AMD FreeSync Premium, Blue Light Shield, Flicker Free, Comfy View, Gaming OSD, HDR Ready, hingga ke Dark Boost. Nah, untuk memastikan bahwa layar ini seperti refresh rate 165Hz beserta dengan teknologi-teknologinya ini dimanfaatkan dengan maksimal, maka disarankan menggunakan port HDMI 2.0 ya. Karena kalau pakai display port 1.2-nya sih sebenarnya bisa-bisa aja. Karena kalau kita pakai HDMI 1.4 aja gitu minimal ya, itu tuh nanti refresh rate-nya maksimumnya hanya bisa sampai ke 144Hz. Dengan spesifikasi di atas, maka Pichel sejujurnya itu tuh bingung. Ini monitor kualitasnya oke banget, terutama untuk level monitor yang jelas affordable. Pada penasaran pasti langsung, harganya berapa? Sabar. Dan untuk dipakai untuk urusan gaming pun ini jelas oke. Dengan adanya refresh rate hingga 165Hz, maka membuat experience di game-game kayak Valorant ataupun CSGO jadi jauh lebih responsif. Ya udahlah, daripada penasaran, berikut ini deh beberapa cuplikan pemakaian serta contoh kita saat main game mempergunakan monitor dari Acer Nitro RG241Y. Check this out. Kalau teman-teman lihat tadi ya, maka kualitas layarnya ini sudah lebih dari cukup buat kebutuhan harian. Tapi kalau memang mau diatur-atur, sebenarnya masih ada kok banyak pengaturan dan juga banyak mode, mulai dari picture, color, audio, gaming, OSD, sistem, dan bahkan hingga information. Dan nanti semua kendali ini cukup menggunakan joystick yang ada di sisi belakang dari monitornya. Dan juga untuk memberikan daya kepada monitor ini, maka sudah ada adaptor listrik yang disediakan dengan output daya sebesar 12 volt 3 ampere atau total daya 36 watt. Nanti waktu pemakaian monitor ini tuh akan mengkonsumsi daya sebesar 30 watt, sementara hanya mengkonsumsi 0,5 watt dalam keadaan sleep. Nah, seperti yang sudah Pichel mention tadi, bahwa monitor ini tuh akan kita tandemin sama PC gaming dari Acer juga, yaitu Acer Predator Orion 7000. PC gaming ini hadir dengan case yang dimana mayoritas berwarna hitam dengan beberapa aksen gaming di bagian depan, seperti contohnya logo Predator dan juga kipas berwarna RGB di bagian bawahnya. Sementara di sisi samping PC ada panel kaca yang memiliki logo Predator berwarna putih, di mana ini akan mengontribusi keindahan lah dalam casing ini. Karena kita bisa lihat nih, isi dalam dari PC gaming ini. Kan sayang ya, spek udah gokil-gokilan begini tapi nggak bisa dipamerin ya kan, kayak anak-anak zaman sekarang. Oh ya, ngomong-ngomong soal spek, maka PC ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i9 13900K prosesor, RAM 64GB DDR5 Quad Channel 4 GHz, storage SSD 2 buah dengan kapasitas masing-masing 1 TB, serta 2 buah HDD ataupun harddisk SATA 3 dengan kapasitas masing-masing 2 TB dan 3 TB. Jangan lupa juga ada integrated GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 dengan memori 24GB GDDR6X. Dan nanti untuk PC-nya ini sendiri tuh hadir dengan plastik berwarna hitam yang dikombinasikan dengan material kaca tebal pada sisi kirinya. Sedangkan pada bagian depan terdapat 2 buah kipas yang dilengkapi dengan LED RGB untuk menambah aura gaming pada PC ini. Sementara untuk peletakan portnya pun PC ini menawarkan di sisi atas dan juga belakang dari case PC-nya. Mulai dari atas terdapat 3 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, jack mikrofon, dan 2 audio port, yaitu untuk headphone dan juga mikrofon, serta sebuah port hot swap 2,5 inch drive dengan interface USB Type-C 3.2 Gen 2. Jadi ini yang sebenarnya menarik banget, karena kalau buat Pichel ya, ini berasa kayak konsol game zaman dulu, kayak cartridge-nya kita colokin gitu. Lanjut di sisi belakangnya, nanti di sini terdapat 3 port USB Type-A 3.2 Gen 2, 2 port USB Type-A 2.0, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, 2,5 Gigabit Ethernet RJ45, serta 3 port audio, yaitu untuk mikrofon, audio input, dan juga audio output. Selebihnya nanti palingan cuma di bagian bawah ada output untuk GPU-nya yang memang diarahkan secara vertikal, sehingga mengurangi beban di GPU dan juga di motherboard gara-gara efek gravitasi. Sebagai internal dari PC ini, maka sudah dilengkapi nih sama spek yang jelas gokil, seperti yang udah Pichel sebutkan tadi di awal ya.
di mana pertama adalah prosesor Intel generasi ke-13 yaitu Intel Core i9 13900K yang memiliki fabrikasi 10 nanometer dengan konfigurasi performance dan juga efisiensi core. Untuk performance core ada 8 core dengan 16 thread, sementara untuk efficient core ada 16 core dengan 16 thread, sehingga total intinya adalah 32 thread. Prosesor ini juga memiliki TDP sebesar 125 watt yang bisa di-boost max hingga ke 253 watt, serta untuk frekuensinya pun berada di 3,0 GHz untuk performance core yang bisa di-boost hingga ke 5,4 GHz. Sementara untuk efficient core ada 2,2 GHz untuk frekuensi dari base-nya yang bisa di-boost hingga ke 4,3 GHz. Yang menariknya bahkan untuk single core frekuensi, prosesor ini bisa di-boost sampai ke 5,8 GHz. Goks! Lebih lanjut, nanti PC ini menggunakan RAM DDR5 sebanyak 4 keping dengan masing-masing 16 GB per keping. Sehingga total memorinya adalah 64 GB yang beroperasi di frekuensi 4,8 GHz dengan konfigurasi quad channel. Sementara untuk sisi software, PC ini dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home dengan build number 22621.1778. Dan sebagai tandemnya pun sudah ada hadir aplikasi Predator Sense yang bisa mengatur akan mode performa, fan control, bahkan hingga lighting effect di PC ini. Bahkan sebenarnya kalau kita mau overclock, ini juga bisa pakai aplikasi ini, tapi kalau buat yang nggak ngerti, mending jangan ya. Dan karena penasaran sama PC ini, langsung aja deh kita tes seperti biasa. Dalam pengetesan kali ini, kita setting ke mode turbo, fan speed kita set ke maksimum, dan gak lupa juga kita colokkan ke listrik. Pertama dengan Cinebench R2 3, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 30.523 poin untuk CPU multicore dan 2.228 untuk CPU single core, sehingga MP rasionya sebesar 13,7 kali. Lanjut di Cinebench R20, dalam 3 kali pengujian, PC ini mendapatkan skor rata-rata 13.398 poin, dan ini dia adalah perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, PC ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 1 menit 15 detik untuk CPU test dan hanya 18 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Lanjut untuk tes rendering Pixel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka PC ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 1 menit 17 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari PC ini, skor yang didapat adalah 12.263 untuk Essential, 11.131 untuk Productivity, dan 16.124 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata PC ini mendapatkan skor 9.326. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Di sektor grafis, PC ini pun juga disandingkan dengan GPU dari Nvidia, yaitu GeForce RTX 3090 dengan arsitektur Ampere yang memiliki 10.496 CUDA cores dan beroperasi di frekuensi 1,4 GHz yang bisa di-boost max hingga ke 1,7 GHz. Jangan lupa juga GPU ini punya memori default sebesar 24 GB GDDR6X. Dan untuk ngetes nih GPU, kita akan pergunakan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya, PC ini mendapatkan graphics score 19.562 dan CPU score 19.057, sehingga totalnya adalah 19.484 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Setelah udah tes 3D Mark, kita lanjut lagi ngetes game. Dan dalam pengetesan ini kita pergunakan layar dari Acer tadi, yaitu Nitro RG241Y. Di resolusi Full HD,
Serta jelas kita pakai grafik setting rata kanan lah ya, biar langsung kelihatan gimana performa dari GPU-nya. Game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan setting high, average frame rate di 186,1, maksimum 188,5 dan minimum 130,3 fps. Lanjut CS:GO resolusi Full HD setting high dan average frame rate di 384,2, maksimum 399,8 dan minimum 297,0 fps. Untuk Dota 2 resolusi Full HD dan juga setting best looking, average frame rate di 107,9, maksimum 117,9 dan minimum 78,2 fps. Untuk FIFA 22 resolusi Full HD dan setting ultra, average frame rate di 468,0, maksimum 549,6 dan minimum 99,9 fps. Untuk Need for Speed Heat resolusi Full HD setting ultra, average frame rate di 171,1, maksimum 220,7 dan minimum 148,2 fps. Untuk The Sims 4 resolusi Full HD dan setting ultra, average frame rate di 180,9, maksimum 189,4 dan minimum 2,7 fps. Terakhir Genshin Impact dengan resolusi Full HD setting high, average frame rate di 247,8, maksimum 373,9 dan minimum 4,8 fps. Nggak lupa juga nanti di bagian storage sudah ada nih SSD NVMe 1TB dari Kingston, di mana memiliki dua pieces yang semuanya tuh menggunakan interface PCIe 4.0. Namun untuk kita ngetes akan kecepatan storage-nya, kita hanya akan ngetes untuk NVMe-nya saja. Dan pada waktu kita tes dengan Crystal D Smart, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread adalah 6,5 GB per second untuk membaca data dan 4,9 GB per second untuk menulis data. Sementara urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 76 MB per second untuk membaca data dan 283,7 MB per second untuk menulis data. Secara umum kalau kita lihat sih ya, ini PC sebenarnya berada di sweet spot lah buat kerjaan dan juga gaming. Performa yang gahar bakal bikin kita enjoy banget pakai kerja, editing, ataupun bahkan rendering. Jelas ini bisa ngembangin kemampuan layarnya yang 165 Hz. Bahkan ada beberapa game yang lewat dari 165 fps. Nah, dibalik dari performa yang buas tadi, sebenarnya ada kontribusi pendingin dari all-in-one water cooling dan juga kontribusi kipas Predator Frostblade 2.0. Hal ini untuk memastikan bahwa ruang internalnya tetap adem ayem, walaupun digeber untuk ngegame ataupun dalam benchmark. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, maka PC ini kita tes dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Nggak lupa juga di aplikasi Predator Sense, kita aplikasikan mode balance dengan fan speed di setting auto. Dan dalam keadaan idle, PC ini berada di range CPU usage 0,4%, temperatur 45,9 derajat Celcius, daya 9,2 watt, dan frekuensi yang berada di 4,7 GHz, yang sempat spike beberapa kali hingga ke level 4,8 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensi prosesornya justru turun hingga ke level 4,1 GHz. Sementara itu untuk suhunya malahan melonjak naik hingga ke 94 derajat, yang dibarengi dengan kenaikan prosesor hingga ke 226 watt. Tapi setelah 20 detik, CPU-nya langsung ngalamin throttling dan frekuensinya drop di angka 3,5 GHz, yang diikuti dengan penurunan suhu hingga ke 73 derajat dan power di 133 watt. Dan keadaan ini nanti cenderung stabil hingga akhir pengetesan, dengan skor akhir di 3,5 GHz untuk frekuensi, 77 derajat untuk suhu, dan 125 watt untuk power. Setelah itu, pengetesan kita hentikan dengan total durasi yaitu 21 menit dan 38 detik. Dari sini kita bisa lihat bahwa masih terjadi throttling sebenarnya di sini. Padahal secara pendinginan ini sudah harusnya mumpuni banget. Sebenarnya kalau menurut Pichel ya, ini memang prosesornya aja yang udah nggak ngotak nih. Dan memang kalau teman-teman baca di forum, jelas prosesor Intel Core i9 13900K ini terkenal sangat-sangat beringas. Sehingga masih akan throttling juga, walaupun coolingnya udah begini. Dan terlepas ini speknya udah oke banget, tapi kita tetap masih diberikan kemampuan upgrade. Ya, opsi upgrade-nya bisa luas banget lah. Mulai dari sisi memori, storage, bahkan hingga CPU dan juga GPU-nya. Tapi yang paling jelas ya, jelas adalah memori, di mana ini sudah ada 4 slot RAM yang semuanya sudah terisi masing-masing 16 GB per keping. Sehingga kalau total 64 GB masih teman-teman rasa kurang, ya kan? Ya wes, naikin sampai ke 128 GB dengan mengganti masing-masing keping menjadi 32 GB. Nggak kebayang sih, udah punya 64 terus dicabut semua, ganti beli yang 128 totalnya. Kemudian sisi storage pun sudah ada 2 slot SSD NVMe PCIe 4.0 yang dua-duanya sudah terisi dengan NVMe 1 TB ukuran 2280. Sehingga kita tinggal tambahin aja NVMe di slot yang kosong dengan kapasitas yang sesuai di budget kita. Nah, nggak sampai di situ aja karena ini PC memang sebenarnya masih mengakomodir akan harddisk SATA yang sebenarnya saat ini udah penuh sih, di mana terisi 3 TB dan juga 2 TB. Kalau memang kita masih ngerasa kurang, sebenarnya di motherboardnya pun masih ada 2 slot SATA yang available buat ditambahin lagi dengan harddisk lainnya. Tapi ya limitasinya jadi berdasarkan ruang buat naruh harddisknya nanti di mana. Portnya masih ada, tapi masa naruh harddisknya di luar, ya kan? Nggak mungkin loh. Oh ya, nggak bisa dilupain juga sebenarnya di
sisi upgrade, itu ada slot expansion hot swap tadi yang di bagian atas dari casingnya. Jadi ini super gokil buat kita nambahin akan storage tambahan. Selain opsi upgrade di atas, sebenarnya masih ada beberapa komponen lain seperti CPU dan juga GPU yang lazim banget hadir di PC-PC. Serta PSU-nya juga bisa kita upgrade walaupun menurut Pichel harusnya nggak terlalu penting lah untuk sekarang. Maka selain dari opsi upgrade di atas tadi, harusnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk PC ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, monitor Acer Nitro RG241Y merupakan monitor gaming yang cocok banget buat teman-teman yang lagi cari monitor gaming, tapi dengan harga yang jelas terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena memang ini monitor dengan segala spesifikasi yang tadi, hanya dibanderol di harga 2 jutaan saja. Dengan harga segitu, kita bisa dapat layar Full HD 24 inch dengan refresh rate hingga 165 Hz. Jangan lupa juga dengan layar yang memiliki bezel super tipis begini. Nah, kalau yang satunya lagi, yaitu PC Acer Predator Orion 7000, itu tuh lebih serem lagi. Karena punya harga 60 jutaan guys, 60. Ya nggak ada masalah sih guys, menurut Pichel buat yang punya range harga segini buat beli PC ya udahlah. Walaupun sebenarnya ada area yang bisa dimaksimalin sih menurut Pichel, seperti contohnya GPU, di mana dia masih pakai RTX 3000 series. Tapi secara umum kalau beli ini sih harusnya udah nggak perlu khawatir mau main game apa aja. Tapi kalau misalnya memang kalian bilang tadi harganya kemahalan, minimal kalau belum bisa dapetin PC gamingnya, ya beli monitor gamingnya dulu aja ya guys. Dimana ini kan lebih terjangkau ya kan, 2 juta ya kan, ya kan. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang liput cerita dari belakang dari Pichel, yaitu PMG Films. Jadi itu dia video review kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila, ini kalau 60 juta, gokil sih. Dapat apa sih? V-Max ya? Enggak, X-Max.